Inilah kisah perselingkuhan suami istri yang berakhir dengan balasan mengerikan, terkuak aib, hancur karir, dan penyesalan abadi. Meja makan malam itu tampak cantik. 2 lilin kecil menyala, cahayanya temaram, menari di atas taplak putih bersih. Di tengah meja, Ratna menaruh setangkai mawar merah dalam vas kaca. Sup krim jamur masih hangat, ayam panggang baru saja ia keluarkan dari oven. Tapi kursi di seberang kosong. Ratna melirik jam dinding. Sudah hampir pukul 10 malam. Ia menghela napas panjang, menahan kecewa yang mulai menyesakkan dada. 10 tahun masa dia lupa, gumamnya lirih. Pintu depan akhirnya berderi terbuka. Arman masuk tergesa, dasi setengah terlepas, wajahnya dibuat-buat letih. Ratna mendekat, lalu berhenti. Hidungnya segera menangkap aroma parfum asing. Wangi tajam, mewah, bukan wangi Arman biasanya. Baru pulang, suara Ratna datar. Arman mencoba tersenyum tipis. Maaf, ada rapat mendadak. Klien dari luar kota. Rapat? Ratna menyipitkan mata. Sampai hampir tengah malam, dengan parfum baru, Arman terdiam sejenak. Tangannya refleks menyentuh kerah kemeja. Ratna sudah lebih dulu melihatnya. Noda samar lipstik merah muda, jelas mencolok di kain putih. Ratna terhenyak. Suaranya bergetar, tapi matanya menyala. Apa ini, men? Siapa yang meninggalkan jejak ini di bajumu? Arman menunduk, wajahnya kaku. Ratna, jangan berpikir macam-macam. Aku benar-benar habis rapat. Percaya sama aku. Jangan bohong. Suara Ratna meninggi, membelah keheningan rumah. 10 tahun kita menikah, aku tahu betul kapan kamu berbohong. Dan sekarang kamu jelas-jelas bohong. Tangannya menghantam meja. Gelas bergetar, piring beradu, lilin hampir padam. Dari kamar, suara tangisan kecil pecah. Bunda, ayah, Aisyah berlari keluar, matanya sembab, tubuh mungilnya bergetar. Kenapa teriak-teriak? Aku takut. Ratna segera meraih putrinya, mendekap erat. Tidak apa-apa, nak, tenang, ya. Namun air mata Ratna jatuh juga, membasahi rambut Aisyah. Aisyah, sayang, Arman mendekat, tangannya terulur. Ayah, jangan sentuh dia. Ratna menepis kasar, matanya penuh luka. Jangan dekat-dekat kalau kamu masih menyembunyikan sesuatu dariku. Ruang makan yang tadi disiapkan penuh cinta kini, hanya menyisakan bayangan suram. Lilin-lilin tetap menyala, tapi cahayanya tampak dingin. Aisyah menangis di pelukan ibunya. Sementara Arman berdiri terpaku, kakinya berat, bibirnya bungkam. Malam yang seharusnya jadi perayaan 10 tahun pernikahan berubah jadi awal retakan besar. Ratna tidak bisa tidur semalaman. Suara tangisan Aisyah masih terngiang di telinganya, bercampur dengan bayangan noda lipstik di kerah kemeja Arman. Dadanya sesak, matanya perih. Pagi itu, ketika Arman berangkat kerja dengan terburu-buru, Ratna membuat keputusan. Ia harus tahu kebenarannya. Dengan hati berdebar, Ratna mengambil taksi, membuntuti mobil Arman dari kejauhan. Setiap detik terasa panjang. Tangan Ratna menggenggam erat ujung kerudungnya, hampir basah oleh keringat dingin. Mobil Arman berhenti di sebuah restoran mewah di pusat kota. Ratna menahan napas saat melihat seorang perempuan bergaun elegan turun dari mobil lain. Maya, sekretaris Arman. Perempuan itu berjalan ringan, wajahnya dihiasi senyum yang terlalu manis. Senyum yang seharusnya milik istri yang sah, bukan orang lain. Di balik kaca restoran, Ratna melihat mereka duduk berhadapan. Arman tertawa kecil, sesuatu yang sudah lama tak ia tunjukkan di rumah. Maya menunduk manja, jemarinya menyentuh lengan Arman tanpa ragu. Ratna terpaku. Dunia seolah runtuh. Namun dalam kepalanya, satu suara berteriak, "Jangan diam. Kau harus melawan." Dengan langkah gemetar namun mantap, Ratna masuk ke restoran. Suara pintu berderit, membuat beberapa pasang mata menoleh. Ia berjalan lurus ke arah meja Arman dan Maya. Maya. Suara Ratna lantang, menusuk. Nikmati betul ya, makan malam dengan suami orang. Maya tersentak, tapi cepat menguasai diri. Senyumnya berubah sinis.
Oh, jadi kamu datang juga, Bu Ratna? Ia bersandar santai, tatapannya menantang. Kalau bukan karena aku, suamimu sudah bosan lama padamu. Kata-kata itu menghantam Ratna bagai petir di siang bolong. Restoran mendadak hening, para pengunjung menoleh, bisik-bisik. Ratna merasa pipinya panas, bukan hanya karena marah, tapi juga malu. Maya, suaranya bergetar, penuh luka. Kau tidak tahu batas. Aku yang sah, aku yang mendampinginya 10 tahun. Namun sebelum Ratna sempat bicara lebih jauh, Arman berdiri dan justru menarik lengan Maya, seakan melindunginya. Cukup, Ratna, suara Arman tegas, keras. Jangan permalukan aku di depan banyak orang. Maya, dia tidak salah. Ratna membeku. Kata-kata itu lebih menyakitkan dari apapun. Nafasnya tercekat. Ia menatap Arman tak percaya, mata yang dulu penuh cinta kini terasa asing. Tidak salah. Ratna terisak, bahunya gemetar. Kamu membela dia? Setelah semua yang kita lalui, 10 tahun bersama, kamu lebih memilih dia. Arman hanya menunduk, rahangnya mengeras. Tidak ada pembelaan, tidak ada penyesalan. Hanya keheningan yang semakin menyesakkan. Ratna merasa seluruh dunia berputar. Kakinya lemas, matanya buram oleh air mata. Ia berbalik, berlari keluar restoran, membiarkan tatapan iba dan bisikan orang-orang menusuk punggungnya. Di luar, malam berangin. Ratna berdiri di trotoar, tubuhnya menggigil. Dalam hatinya, hanya ada satu rasa, dikhianati habis-habisan oleh orang yang paling ia percaya. Malam itu Ratna duduk sendirian di kamar, lampu sengaja dipadamkan. Hanya cahaya bulan yang menyelinap dari sela tirai. Matanya sembab, kepalanya berat. Ia belum bisa menghapus bayangan Arman dan Maya yang duduk mesra di restoran. Kata-kata Maya terus terngiang di telinganya. Kalau bukan karena aku, suamimu sudah bosan lama padamu. Air mata Ratna jatuh lagi, deras, tanpa bisa ditahan. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, dadanya berguncang. 10 tahun aku setia, demi apa semua ini? Bisiknya parau. Beberapa hari setelah itu, keadaan rumah makin hampa. Arman jarang pulang. Kalaupun pulang, ia hanya masuk kamar tanpa bicara. Ratna mencoba tetap tegar di depan Aisyah. Namun setiap kali pintu tertutup, hatinya runtuh lagi. Puncaknya, suatu sore Ratna menemukan gambar yang dibuat Aisyah di buku gambarnya. Sebuah rumah mungil, ada sosok anak perempuan kecil, ada sosok ibu, dan seorang ayah yang berdiri di samping perempuan lain bergaun merah. Di atas gambar itu, Aisyah menulis dengan huruf kecil-kecil, "Aku, Bunda, Ayah, dan Tante baru." Ratna tertegun. Tangannya gemetar memegang kertas itu. Dadanya sesak, matanya panas. Ia merasakan perih yang lebih tajam daripada pisau. Perlahan, air matanya menetes di atas kertas gambar, membuat tinta luntur. Malamnya, Dina, sahabat Ratna sejak kuliah, datang berkunjung. Begitu melihat wajah Ratna yang pucat dan sembab, Dina langsung meraih tangannya. "Ratna, kamu gak boleh biarin dirimu hancur kayak gini. Kalau dia betul-betul mengkhianati kamu, kamu harus lawan. Jangan diam." Ratna menunduk, suaranya pelan, nyaris putus asa. "Dina, aku lelah. Rasanya gak ada gunanya lagi. Dunia aku hancur." "Tidak." Dina menatap tajam, menggenggam bahu Ratna. "Kamu bukan perempuan lemah. Kamu punya Aisyah. Kamu harus berdiri, demi dia. Kalau Arman bisa semena-mena, buktikan kamu lebih kuat." Ratna terdiam. Kata-kata Dina menggema dalam kepalanya. Perlahan, ia mengusap air matanya, lalu mendongak. Wajahnya masih sembab, tapi sorot matanya berubah. Ada api kecil yang menyala di sana. "Kalau begitu, aku akan buat mereka menyesal." Suara Ratna rendah, namun penuh tekad. "Aku akan kumpulkan bukti. Aku akan tunjukkan pada dunia siapa sebenarnya Arman dan Maya." Dina mengangguk mantap. "Bagus. Aku kenal seseorang, detektif swasta. Dia bisa bantu kita cari bukti perselingkuhan mereka. Foto, catatan, apapun. Kamu akan punya pegangan kuat kalau nanti butuh."
Ratna menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, ia merasakan tenaga baru mengalir dalam tubuhnya. Bukan lagi hanya air mata, tapi amarah yang membara. Sementara itu, di tempat lain, Maya semakin berani. Di sela makan malamnya bersama Arman, ia menatap pria itu dengan manja tapi menekan. "Men, sampai kapan kamu sembunyi-sembunyi? Aku nggak mau lagi statusku cuma sekretaris di depan orang lain. Kamu harus ceraikan Ratna. Aku yang pantas di sisimu." Arman menghela napas panjang, wajahnya ragu. "Maya, ini tidak mudah. Ada Aisyah." Maya menyeringai tipis, jemarinya menyentuh tangan Arman. "Aisyah akan terbiasa. Lagi pula, kamu sudah tidak cinta lagi kan sama Ratna? Kenapa harus pura-pura?" Tekanan itu semakin kuat, dan Ratna tahu, melalui bisikan hatinya, bahwa waktu semakin sempit. Jika ia tidak bergerak, Maya akan benar-benar merebut segalanya, bahkan masa depan Aisyah. Malam itu, Ratna berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri yang pucat. Dengan suara bergetar namun penuh keyakinan, ia berbisik pada bayangannya. "Aku mungkin sudah hancur, tapi aku akan bangkit. Aku akan membuat kalian menyesal pernah meremehkanku." Ratna berdiri di depan gedung kantor Arman dengan jantung berdegup kencang. Malam sudah larut, sebagian besar karyawan pulang, hanya lampu beberapa ruangan yang masih menyala. Dina menunggunya di mobil, berjanji berjaga kalau-kalau ada satpam mencurigai. Ratna menyelinap masuk dengan kunci cadangan yang pernah ia simpan. Kunci lama yang dulu Arman sembarangan letakkan di rumah. Ia berjalan cepat, langkahnya bergema di lorong sepi. Tangan Ratna berkeringat dingin, tapi sorot matanya tajam. Ruang kerja Arman terbuka. Aroma kopi basi masih tercium di meja. Ratna langsung menuju laci bawah, mengacak-acak berkas, membuka map biru, merah, lalu sebuah folder hitam tebal. Jantungnya berdegup semakin cepat. Di dalamnya, ia menemukan dokumen rekening perusahaan, laporan pengeluaran, dan lembar-lembar transfer. Ratna menelusuri angka demi angka dengan mata berair. Semuanya jelas, ratusan juta rupiah mengalir ke rekening Maya. Nama apartemen mewah tercatat atas nama Maya. Ada cicilan mobil sport baru. Bahkan bukti perjalanan ke Bali dan Singapura. Semuanya menggunakan dana perusahaan. Ratna menutup mulutnya, menahan teriakan. Tubuhnya gemetar. Antara marah, muak, dan sakit hati bercampur menjadi satu. Ia meraih ponselnya, memotret semua bukti, satu demi satu. "Baik, Arman," gumamnya dengan suara rendah, bergetar tapi mantap. "Kau tidak hanya menusukku di rumah, tapi juga mengkhianati tempat kerjamu. Kali ini aku akan pukul kau dari dua sisi, hati dan karir. Kau akan merasakan balasan yang setimpal." Sejak malam itu, pertengkaran di rumah tidak lagi sepihak. Ratna yang dulu hanya menangis kini berubah. Ia melawan. Suatu malam, ketika Arman pulang dengan wajah letih, Ratna menunggunya di ruang makan. Tidak ada makanan terhidang. Hanya segelas air putih di meja. "Lapar?" tanya Ratna dingin, matanya tak berkedip. "Mungkin Maya bisa masakkan buatmu," katanya dia pandai sekali bikin pria betah. Arman terkejut. "Ratna, jangan mulai lagi." "Oh, aku nggak mulai," Ratna memotong cepat. Bibirnya menekuk sinis. "Kamu yang memulainya. Aku cuma belajar bicara dengan bahasa yang kamu pahami, pengkhianatan dan kebohongan." Arman menepuk meja keras. "Cukup, Ratna. Aku lelah dengan tuduhanmu." Ratna bangkit, mendekat, wajahnya tepat di depan Arman. "Lelah? Oh tentu. Pasti melelahkan ya, membagi waktumu antara kantor, istri sah, anak, dan sekretarismu yang manja itu. Katakan, Men, apakah lelahmu terbayar dengan liburan mewah yang kamu biayai untuknya dari uang perusahaan?" Arman membeku. Mata Ratna menyala, penuh keberanian. Untuk pertama kalinya, Arman benar-benar terpojok. "Jangan pura-pura bodoh," lanjut Ratna, suaranya tajam bagai pisau. "Aku sudah tahu semuanya. Apartemen, mobil, tiket pesawat, semua dengan uang kantor." "Bagus sekali. Bukan hanya suami brengsek, tapi juga penjahat keuangan."
Wajah Arman memucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. Ratna tersenyum miris. Tenang saja, aku belum menyerahkan buktinya. Aku masih menunggu kapan waktunya tepat untuk menjatuhkanmu. Tapi percaya padaku, Arman, hari itu akan datang. Arman terdiam. Ratna berbalik, melangkah ke kamar Aisyah, meninggalkan suaminya dengan wajah pucat pasi. Malam itu, Arman tidak bisa tidur. Ratna pun demikian. Namun berbeda dengan dulu, kini Ratna tidak lagi hancur. Ia membangun kekuatan dari amarahnya. Api dalam dirinya menyala terang, siap melahap siapapun yang telah mengkhianatinya. Hari itu udara terasa berat. Gedung megah tempat acara tahunan perusahaan Arman diadakan berdiri angkuh di tengah kota. Para direksi, manajer, hingga staf berkumpul dalam balutan jas rapi dan gaun elegan. Suasana semarak, lampu kristal berkilau, musik lembut mengalun, gelas-gelas beradu, dan senyum formal menghiasi wajah. Arman berjalan masuk bersama Maya, yang tampil anggun dengan gaun biru laut. Ia berusaha terlihat percaya diri, namun sesungguhnya perutnya bergemuruh. Beberapa minggu terakhir, ia merasakan tekanan dari Ratna yang semakin berani. Ratna tahu terlalu banyak. Tapi Arman mencoba menenangkan dirinya. Ratna tidak akan berani masuk ke wilayah ini. Dunia bisnis bukan tempatnya. Ia salah besar. Saat acara mencapai puncak, saat direktur utama memuji kontribusi para eksekutif dan menyinggung peran Arman dalam sejumlah proyek, suara langkah sepatu bergema dari pintu masuk. Semua kepala menoleh. Di sana, berdiri Ratna. Anggun dalam balutan gaun hitam sederhana, wajahnya tegas, matanya tajam. Keheningan sesaat menyelimuti ruangan. Tak seorang pun menyangka istri Arman akan muncul di acara resmi perusahaan. Arman membeku, Maya meremas lengannya. Apa dia gila? Apa yang dia lakukan di sini? Bisik Maya panik. Ratna melangkah perlahan ke panggung, membawa map coklat besar di tangannya. Setiap langkahnya seperti dentuman, menebarkan aura yang membuat semua mata terpaku. Direktur utama sempat hendak mencegah, namun Ratna mengangkat tangan, menatapnya dengan keyakinan penuh. Maaf saya mengganggu, suara Ratna lantang, bergetar oleh emosi tapi jelas. Namun ada hal penting yang harus semua orang di ruangan ini ketahui. Hal yang selama ini disembunyikan oleh Arman. Bisik-bisik segera memenuhi aula. Arman berusaha maju, wajahnya memerah. Ratna, berhenti. Ini bukan tempatnya. Ratna menatapnya dingin, lalu mengeluarkan beberapa lembar kertas dan foto. Oh, justru ini tempat yang paling tepat. Tempat di mana semua orang yang selama ini percaya pada kebohonganmu berkumpul. Ia mengangkat foto pertama, Arman dan Maya, berpelukan di lobi hotel. Kamera tersembunyi menangkap jelas senyum mesra keduanya. Lalu foto lain, Maya menerima kunci apartemen dari Arman. Ini hanya sebagian kecil, kata Ratna dengan nada sarkastik. Bukti perselingkuhan yang dilakukan oleh Arman, suamiku, dengan sekretarisnya sendiri. Suasana meledak. Para hadirin ternganga, beberapa menutup mulut, beberapa mulai berbisik lebih keras. Maya menunduk, wajahnya memucat. Arman melangkah maju, tangannya terulur seolah hendak meraih kertas itu. Ratna, sudah cukup. Jangan buat malu. Memalukan? Ratna menatapnya dengan sorot api. Kau yang membuat malu dirimu sendiri, men. Bukan aku. Ia membuka map lebih lebar, mengeluarkan salinan dokumen rekening. Dan ini, Ratna mengangkat bukti transfer. Penggelapan dana perusahaan. Ratusan juta rupiah dialirkan ke rekening Maya. Apartemen mewah, mobil sport, liburan ke luar negeri, semua dari uang perusahaan ini. Saya punya rekaman transaksi dan konfirmasi dari bank. Direktur utama berdiri, wajahnya gelap. Apa maksudmu, Arman? Ini serius. Arman terdiam, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Itu tidak benar, hanya kesalahpahaman. Ratna tak memberi kesempatan. Ia mengeluarkan ponsel, memutar rekaman suara Arman berbicara dengan Maya. Suara Arman jelas terdengar, "Jangan khawatir, sayang. Semua biaya aku tutup dari rekening perusahaan.
Mereka tidak akan pernah sadar. Ruangan sontak riuh. Beberapa direksi menoleh tajam pada Arman. Wajah-wajah marah, jijik, kecewa. Ratna menutup ponselnya, lalu menatap hadirin. Inilah suami saya. Bukan hanya pengkhianat keluarga, tapi juga pengkhianat perusahaan. Selama ini dia menyembunyikan wajah aslinya di balik jas rapi dan senyum manis. Arman mencoba bicara, namun suaranya tenggelam oleh hiruk-pikuk ruangan. Direktur utama mengangkat tangan, lalu berkata dengan suara berat, penuh kekecewaan. Arman, mulai malam ini, kamu diberhentikan dari jabatannya. Kami tidak bisa mentoleransi pelanggaran seberat ini. Reputasi perusahaan lebih penting daripada satu orang. Seperti petir yang menyambar, kata-kata itu menjatuhkan Arman ke dasar kehinaan. Kakinya goyah, wajahnya pucat pasi. Maya, yang sedari tadi bersembunyi di balik lengan Arman, perlahan melepaskan diri. Ia menatap sekeliling, melihat tatapan sinis dan tuduhan yang mengarah padanya. Aku tidak bisa ikut campur lebih jauh. Suaranya lirih, lalu ia melangkah mundur. Maya, jangan tinggalkan aku, seru Arman panik. Namun Maya sudah berlari keluar aula, gaunnya berayun cepat, meninggalkan Arman sendirian di hadapan kehancurannya sendiri. Ratna menatapnya untuk terakhir kali. Bukan lagi dengan air mata, melainkan dengan sorot tajam penuh kemenangan getir. Kau pikir aku akan selalu diam, men? Kau salah. Kau hancurkan hatiku, kau hancurkan keluarga kita, dan sekarang giliranmu merasakan hancur. Bedanya, kau tidak hanya kehilangan aku, tapi juga karir dan harga dirimu. Arman merosot ke kursi terdekat, wajahnya tenggelam di kedua tangannya. Suara riuh ruangan menekan telinganya, tatapan hinaan menusuk kulitnya. Ratna berbalik, melangkah pergi dengan kepala tegak. Di pintu keluar, Dina sudah menunggunya. Ratna menarik napas panjang, dadanya terasa lega untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Beberapa minggu kemudian, berita pemecatan Arman menjadi konsumsi publik. Media memberitakan skandal perselingkuhan sekaligus penggelapan dana. Nama Arman yang dulu harum kini berubah menjadi aib. Semua pintu pekerjaan tertutup. Di pengadilan, Ratna menggugat cerai. Dengan bukti perselingkuhan dan penggelapan dana yang sudah lengkap, posisinya sangat kuat. Hakim memandangnya dengan simpati, sementara Arman hanya bisa duduk tertunduk, tanpa Maya di sisinya. Aisyah menggenggam tangan Ratna erat-erat. Bunda, kita nggak apa-apa, kan? Suaranya kecil, polos. Ratna tersenyum getir, menunduk menatap putrinya. Kita baik-baik saja, nak. Kita akan lebih baik setelah ini. Air matanya jatuh, bukan lagi karena hancur, tapi karena lega. Ia tahu perjalanannya masih panjang, namun satu hal sudah pasti, ia tidak lagi perempuan yang sama seperti dulu. Dari abu pengkhianatan, Ratna bangkit sebagai api, dan siap melanjutkan hidup dengan kepala tegak. Sidang perceraian berjalan berbulan-bulan. Setiap kali duduk di ruang pengadilan, Ratna merasa dadanya sesak, tetapi ia bertahan. Dengan bukti perselingkuhan, rekaman suara, serta dokumen penggelapan dana yang dikumpulkan detektif, posisinya nyaris tak tergoyahkan. Hakim mengetukkan palu dengan suara mantap. Pengadilan mengabulkan gugatan penggugat. Hak asuh anak jatuh pada Ibu Ratna. Tergugat diwajibkan memberikan tunjangan sesuai kemampuan, serta rumah dan sebagian besar harta bersama akan berada dalam penguasaan penggugat. Suara itu bagai angin baru yang mengalir ke paru-paru Ratna. Tangannya gemetar saat menggenggam erat jemari kecil Aisyah. Ia menatap putrinya yang duduk di samping, mata anak itu berbinar penuh rasa lega. Bunda, kita menang, bisik Aisyah lirih. Ratna tersenyum samar, air mata menetes di pipinya. Iya, sayang, kita menang. Kita bisa mulai hidup baru. Arman, di sisi lain, hanya bisa menunduk. Wajahnya pucat, matanya sayu. Segalanya sudah direnggut. Reputasi, pekerjaan, bahkan Maya yang dulu ia bela mati-matian, kini entah kemana. Beberapa minggu kemudian, Ratna mulai membangun rutinitas baru. Ia dan Aisyah tinggal di rumah yang berhasil ia pertahankan. Dindingnya tak lagi sunyi, suara Aisyah mengisi setiap sudut, dengan tawa kecil saat ia bermain boneka, atau suara lembutnya saat mengaji.
Meski luka masih ada, Ratna merasa rumah ini akhirnya benar-benar menjadi miliknya. Bukan lagi kandang dari kebohongan, melainkan tempat perlindungan untuk dirinya dan putrinya. Namun, di balik keteguhan itu, datanglah bayangan lama. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Arman tiba-tiba muncul di depan rumah. Ia berdiri dengan pakaian sederhana, wajah kusut, mata sembab seolah tak tidur berhari-hari. Saat Ratna membuka pintu, ia langsung berbicara dengan suara parau. "Ratna, aku salah. Aku bodoh. Aku kehilangan segalanya. Tolong beri aku kesempatan. Demi Aisyah, demi kita." Ratna mematung. Ada bagian kecil dalam dirinya yang ingin sekali menjerit, melampiaskan semua luka. Namun kini ia sudah berbeda. Luka yang dulu menguasainya telah berubah menjadi kekuatan. Ia memandang Arman dengan tenang, tanpa sedikit pun air mata. "Kau datang bukan demi Aisyah," ucap Ratna pelan, tajam. "Kau datang karena kau sendiri sudah tidak punya siapa-siapa lagi." Arman menelan ludah, wajahnya meringis. "Aku menyesal, Ratna. Aku benar-benar menyesal. Aku siap berubah. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi." Ratna menatapnya lama, lalu tersenyum pahit. Senyum yang tidak lagi menyimpan cinta, melainkan kegetiran. Ia melangkah mendekat, berdiri tepat di depan pria yang pernah menjadi suaminya itu. "Arman," suara Ratna dingin, setiap katanya seperti belati. "Kau bukan lagi siapa-siapa. Tidak untukku, dan tidak untuk Aisyah. Kau hanya lelaki yang memilih mengkhianati keluarga, lalu ditinggalkan oleh perempuan yang kau kira akan setia." Tamparan itu bukan di wajah, tapi jauh lebih dalam, di harga diri. Arman terhuyung, matanya berkaca-kaca. Ia ingin berbicara, tapi lidahnya keluh. Ratna melangkah mundur, menutup pintu perlahan. Namun sebelum pintu benar-benar tertutup, ia menambahkan satu kalimat. "Kalau kau benar-benar peduli pada Aisyah, jadilah ayah yang bertanggung jawab dari jauh. Jangan ganggu lagi ketenangan kami." Pintu menutup dengan suara tegas. Di luar, Arman berdiri terpaku, hancur. Ia menunduk, menutupi wajah dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kosong yang sebenarnya. Kosong tanpa keluarga, kosong tanpa karir, kosong tanpa siapapun di sisinya. Malam itu, Ratna duduk di ruang tamu, memandangi Aisyah yang tertidur di sofa setelah seharian bermain. Ia mengusap rambut putrinya dengan lembut. "Bunda sudah janji, kita akan baik-baik saja," bisiknya. Di balik rasa sakit, ada kekuatan baru. Ratna tahu jalannya masih panjang, tetapi kini ia melangkah dengan kepala tegak. Arman mungkin telah menghancurkan banyak hal, tapi ia tidak bisa menghancurkan Ratna. Justru dari kehancuran itu, Ratna menemukan dirinya yang sebenarnya. Dan Arman, ia benar-benar jatuh. Ditinggalkan keluarga, karir, dan wanita simpanan yang dulu ia bela mati-matian. Kini yang tersisa hanyalah penyesalan. Sedangkan Ratna, bersama Aisyah, melangkah menuju babak baru kehidupan. Babak tanpa belenggu, tanpa ketakutan, hanya ada kekuatan dan harapan. Hidup Arman setelah perceraian ibarat kapal karam yang tenggelam pelan-pelan, tanpa ada satupun tangan yang mau menolong. Reputasinya yang dulu harum sebagai eksekutif andal kini lenyap. Setiap perusahaan menolak lamarannya, bahkan beberapa kolega lama tak segan menyindir di belakang. "Ah, itu Arman, mantan manajer yang ketahuan selingkuh sama sekretarisnya. Selain brengsek, dia juga korup. Pantas saja jatuh." Bisik-bisik itu terus mengikutinya kemanapun ia pergi. Arman mencoba bertahan dengan menjual aset kecil yang tersisa. Namun gaya hidup yang dulu ia banggakan, mobil mewah, pesta, perempuan, meninggalkan utang yang menumpuk. Ban menagih, rentenir mengetuk pintu. Ia kehilangan apartemen, mobil disita, bahkan rumah kontrakannya terancam digusur. Teman-teman yang dulu selalu mengelilinginya saat ia jaya kini menghilang satu persatu. Teleponnya jarang diangkat, pesan-pesannya tidak dibalas. Ia mulai menyadari betapa rapuh jaringan sosial yang dulu ia banggakan. Semua hanyalah teman selagi ada uang dan nama besar. Di tengah keterpurukan itu, tubuh Arman mulai menyerah. Ia jatuh sakit. Demam tinggi datang silih berganti, batuknya semakin parah.
Namun ia tidak punya cukup uang untuk berobat layak. Klinik kecil di sudut kota hanya memberinya obat seadanya. Malam-malamnya dilalui dengan tubuh menggigil di kasur tipis, sendirian. Ia menatap langit-langit kamar, mendengar suara hujan mengetuk genteng bocor. Sesekali ia memanggil nama Ratna dan Aisyah dalam mimpi, lalu terbangun dengan dada sesak oleh penyesalan. "Ratna, Aisyah, maafkan aku," gumamnya lirih. Suaranya hampir tak terdengar. Namun tidak ada lagi pelukan hangat Ratna, tidak ada tawa polos Aisyah yang menemaninya. Yang ada hanya dingin, kesepian, dan penyesalan. Suatu hari, pintu rumah kontrakannya diketuk keras. Arman yang lemah menyeret tubuhnya untuk membuka. Dan di sana, berdiri Maya. Perempuan itu masih tampil cantik, dengan riasan sempurna dan parfum mewah. Tapi senyum yang dulu memikat kini berubah menjadi senyum sinis. "Arman," katanya dengan nada meremehkan. "Begini rupanya hidupmu sekarang?" Arman menelan ludah, matanya basah. "Maya, aku jatuh. Semua pergi meninggalkanku. Hanya kamu yang kupikir." Maya terkekeh, suaranya tajam menusuk. "Aku? Jangan mimpi, men. Aku nggak mau terseret dalam kehancuranmu. Aku datang hanya untuk melihat sendiri, pria yang dulu mengorbankan segalanya untukku, sekarang tinggal bangkai tak berguna." Air mata Arman jatuh. Ia terisak, mencoba meraih tangan Maya. "Tolong jangan pergi. Setidaknya temani aku." Maya menarik tangannya kasar. "Kau salah besar, Arman. Aku hanya mampir untuk menertawakanmu. Kau pikir aku akan hidup sengsara bersamamu? Tidak. Kau hanyalah batu loncatan, dan sekarang sudah selesai." Ia berbalik, melangkah anggun, meninggalkan Arman yang terpuruk di lantai, menangis terseduh-seduh. Pintu tertutup, meninggalkan kesunyian yang lebih kelam dari sebelumnya. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Arman. Sakitnya makin parah. Nafasnya tersengal, tubuhnya kurus kering, kulitnya pucat. Tidak ada yang peduli. Tetangga hanya sesekali melihat dengan iba, tapi tidak ada yang berani terlalu dekat. Di detik-detik terakhirnya, Arman menatap langit-langit kamar dengan mata sayu. Ingatannya berkelana ke masa lalu. Senyum Ratna di malam pernikahan mereka, tawa kecil Aisyah saat pertama kali belajar berjalan, meja makan dengan lilin yang dulu pernah ia hancurkan dengan kebohongan. Semua datang silih berganti, menusuk jantungnya. "Kalau saja aku setia," bisiknya parau. "Kalau saja aku memilih tetap bersama kalian." Air matanya mengalir. Tetapi waktu tidak bisa diputar kembali. Penyesalannya hanya tinggal penyesalan. Nafasnya melemah, matanya menutup, dan keheningan mengambil alih. Arman pergi dalam kesendirian, tanpa keluarga, tanpa sahabat, tanpa cinta. Di sisi lain kota, Ratna berdiri di halaman rumah bersama Aisyah. Mereka baru pulang dari sekolah Aisyah. Matahari sore menyorot wajah Ratna yang tampak lebih segar, lebih kuat. Seorang tetangga membisikkan kabar tentang kepergian Arman. Ratna terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. Matanya menatap ke langit, ada secercah pilu, tapi juga rasa lega yang dalam. Ia menggenggam tangan Aisyah erat-erat. Putrinya menoleh heran. "Bunda, kenapa?" Ratna tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, sayang. Sekarang kita benar-benar bebas." Air mata jatuh di pipinya. Namun kali ini bukan karena duka, melainkan karena penutup yang tuntas. Luka masa lalu akhirnya ditutup dengan keberanian dan kemenangan. Ratna tahu perjalanan hidupnya masih panjang. Akan ada tantangan, akan ada kesedihan lain. Namun satu hal pasti, ia sudah melewati badai terbesar. Dengan Aisyah di sisinya, ia melangkah ke depan dengan kepala tegak. Sementara di belakang, nama Arman tinggal kenangan pahit, terkubur bersama penyesalannya.